Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Para ibu rahimani wa rahimakumullah, marilah tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak kenikmatan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di masjid ini untuk aqwalul ilmi, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kajian kita pada hari ini. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau sehingga nantinya kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, pembelajaran itu tidak harus melulu melalui Al-Quran ataupun hadis, gak harus melulu melalui sekolah ataupun masjid. Dari sebuah permainan saja kita bisa mendapatkan pembelajaran. Saya jadi ingat permainan kala kecil saya dulu, enggak seperti zaman sekarang anak-anak yang dikatakan sebagai generasi Z. Permainannya memang berkumpul loh Ibu, tapi bukan untuk melakukan permainan berlari-larian, tetapi mereka memegang HP satu persatu. Beda dengan zaman kecilnya kita dulu di Bapak Ibu. Biasanya jenengan mainan apa dulu di Bapak Ibu? Karet, kopak sodor, Masya Allah, giran. Di dalam sebuah permainan, saya ingat saya itu punya adik perempuan. Ketika saya SMP dulu dan ingin main kopak sodor, adik saya yang perempuan itu kepengen ikut Bapak Ibu. Padahal timnya, kalau kopak sodor itu kan 2 tim, jumlahnya harus sama gitu. Satu tim menjaga di sebuah kotak, di situ dijaga jangan sampai tim lawan lewat. Tapi adiknya saya ini kepengen ikut gitu. Akhirnya diikutkanlah dia. Kemudian berlarian di kesana kesini sampai ikut terjatuh juga, sampai ikut kesandung juga, sampai terluka juga. Tapi setelah permainan itu, adik saya itu dengan bangganya itu ngomong sama saya, karena pas itu tim saya kalah, Mas, kudune mlandine sing banter, dadi kayak nyongge, ora tahu kena. Dia itu sudah membanggakan dirinya di dalam permainan kopak sodor itu, padahal adik saya itu statusnya hanya bawang potong. Kalau itu tahu bawang potong? Bukan saudaranya bawang merah sama bawang putih, bukan. Kalau bawang merah itu dipisahkan orang yang jahat, bawang putih orang yang baik. Ini bawang potong bukan saudaranya mereka. Ya. Bawang potong ini adalah seseorang yang dia itu ikut di dalam sebuah permainan, di dalam sebuah sesuatu, tapi nyatanya dia itu tidak dianggap. Kalau Ibu, kita harus menanyakan puasa Ramadan kita. Jangan-jangan puasa Ramadan kita selama ini hanya menjadi bawang, bukan tanpa alasan. Karena Rasulullah
yang berpuasa. Berarti agamanya Islam atau non-Islam? Islam. Kita berarti kebanyakan orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Padahal pikirannya kita kalau puasa Ramadan dapatnya apa Bapak Ibu? Pahala, dapatnya ampunan, dapatnya rahmat, terbebas dari api neraka. Jangan-jangan selama ini kita berpuasa hanya menjadi bawang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena kita kadang-kadang lupa hikmah puasanya. Contoh kayak gini Pak Ibu. Ketika kita sudah bisa menghafalkan rukun Islam itu ada berapa Bapak Ibu? Rukun Islam ada 5. Rukun iman ada 6. Sedangkan rukun puasa ada sepi. Bapak Ibu, kita itu puasa itu sudah berapa puluh tahun loh. Kita itu bukan anak SD yang baru latihan puasa nih. Kita itu sudah dibilang pakar Ramadan. Kenapa? Karena kita bertemu Ramadan bukan hanya sekali 2 kali, tetapi puluhan kali, puluhan tahun. Tanda tanya besar. Kenapa kok saya nggak tahu puasa ya? Ini tanda tanya nih Bapak Ibu. Jangan-jangan kita itu masuk ke dalam bulan Ramadan tanpa persiapan apa-apa. Kemudian contoh yang lain, mungkin Bapak Ibu juga pernah pas kecil ketika lagi puasa, kemudian tangannya keperang, keluar darahnya. Batal atau enggak? Iya. Katanya batal. Katanya batal. Padahal enggak Bapak Ibu. Yang dimaksud keluar darah itu adalah perempuan yang sedang haid. Tapi karena kurang pengetahuannya kita dan kita mendengar hanya sekilas atau orang tua kita hanya menunjukkan kok perang kayak begitu gede puasane. Begitu juga rukun puasa tadi Bapak Ibu. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama adalah niat, yang kedua adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian lagi ketika kita malamnya itu lupa nggak niat, lupa nggak niat. Kalau luar kita itu bangun tidur karena saking capeknya, lagi malam tarawih, imamnya itu bacanya luar biasa lama dan panjang. Akhirnya kita tidur bangun jam 7. Kita nggak sahur. Kemudian kita niat berpuasa Ramadan. Puasa Ramadan kita sah atau tidak? Sah atau tidak? Jawabannya tidak sah. Hati-hati. Karena niat termasuk rukun puasa, kecuali puasa sunnah. Nah, ini harus dibedakan kalau Ibu. Ini harus dibedakan. Jadi kalau saya nggak tahu, mungkin karena kita terlalu sibuk dengan dunia kita, kadang-kadang kita itu lupa harus menjaga puasa kita sedemikian rupa. Jangan-jangan kita itu sampai sekarang seperti apa yang kemarin disampaikan oleh Pak CBS, masih menjadi kepompong, belum menjadi kupu-kupu. Maka dari itu Bapak Ibu, mulai hari ini jangan sia-siakan waktu di bulan Ramadan kita. Bukan berarti saya melarang panjenengan itu untuk nonton TV, kemudian dangdutan, mungkin tidur, itu boleh. Hanya saja jangan terlalu lama. Mas katanya kan soimul naum ibadah. Tidurnya orang berpuasa itu, mohon maaf Bapak Ibu, itu hadis palsu. Ya.
Jadi jangan diterapkan ya Bapak Ibu. Terus katanya orang tidurnya berpuasa itu beribadah. Saya berarti ba'da subuh sampai maghrib tidur. Ini yang dinamakan bawang. Maka kita perlu muwajahah, kita perlu murojaah lagi, belajar lagi Bapak Ibu. Yang namanya belajar itu nggak kenal usia. Yang namanya belajar itu tidak kenal dimanapun. Maka salah satunya pembelajaran di dalam kebaikan itu adalah bagaimana caranya kita mengambil suatu kebaikan tersebut dari hal yang kita lihat. Semoga puasa Ramadan kita tahun ini bukan menjadi bawang kotor, tetapi puasa Ramadan kita adalah puasa yang akan menjadikan kita semuanya la'alakum tattaqun, atau orang-orang yang bertakwa, sehingga nantinya kita dikumpulkan di surganya Allah kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masyaallah. Mudah-mudahan tausiah dari Syekh Syawal ini bermanfaat dan sungguh bermakna. Mudah-mudahan kita puasa di bulan Ramadan ini tahun 1445 Hijriah bukan puasa yang awal potong. Insya Allah besok pagi ini ada Kusmar pengisi tausiah. Kusmar ini sangat familiar di kalangan kita. Kusmar Sono. Insya Allah kita dari samping kiri saya